Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nur Hajriah Kardiman dari Universitas Veteran Jakarta. Di dalam video ini juga saya tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, tetap mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Ya. Oke, di sini kami membuat video tetap mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi di sini demi kebutuhan video, kami berdua akan melepas masker untuk sementara. Jika sudah selesai, nanti kami akan memakai masker kembali. Sebelum itu kita cuci tangan dulu ya, Bu ya. Pakai hand sanitizer. Oke, baik. Boleh Ibu buka maskernya terlebih dahulu. Oke, baik Ibu. Boleh saya minjem tangan Ibu? Ya. Boleh Ibu menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Nama saya Rini. Ya. Lahir 1 Januari tahun 70. Oke, baik Ibu. Sesuai ya Ibu ya. Berarti atas nama Ibu Rini, tanggal 1 bulan Januari tahun 1970. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nur Hajriah Kardiman, mahasiswa dari Universitas Veteran. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Baik, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nur Hajriah Kardiman dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Keperawatan. Nah, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pengkajian keluarga. Nah, di sini saya sudah bawa formatnya ya Ibu ya. Jadi Ibu di sini cukup menjawab pertanyaan saja yang saya berikan sesuai kebutuhan Ibu aja yang sehari-hari yang Ibu lakukan ya. Oke. Sebelum itu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, seluruh keluarga di sini, bapak juga anak saya. Alhamdulillah saat ini kondisinya baik, sehat, semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap jaga ini ya Bu ya, jaga jarak, memakai protokol kesehatan ya Bu ya. Betul. Tetap ya Bu ya, walaupun kita di rumah. Iya. Tapi tetap mematuhi ya Bu. Iya. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya begitu, sebelum dimulai pengkajiannya, wawancaranya, apakah ada yang Ibu butuhkan terlebih dahulu? Maksudnya apa ya? Peralatan atau apa gitu? Iya, tidak ya? Tidak kayaknya. Tidak, oke. Kalau misalnya tidak ada, kita langsung ini aja ya Bu ya, ke wawancaranya aja. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang cukup Ibu jawab sesuai kehidupan Ibu ya Bu ya, sehari-hari. Nah, di sini itu ada data umum. Di sini ada nama keluarga, nama kepala keluarga, alamat, komposisi keluarga. Nah, terus tipe-tipe keluarga, suku, agama, status sosial, ekonomi keluarga, aktivitas keluarga. Nah, di sini tuh ada banyak ya Bu ya. Tapi
Di sini kan kita udah ya Bu ya yang kemarin. Habis gitu sekarang kita lanjut ke tahap perkembangan keluarga saat ini. Nah, sekarang itu Ibu sudah mulai memasuki tahap perkembangan keluarga dewasa ya Bu ya. Dewasa akhir ya Bu. Betul. Ya. Nah, di sini yang Ibu alami di dewasa akhir ini bagaimana Ibu rasanya? Yang Ibu alami sekarang rasanya? Untuk melewati sampai tahap ini, untuk faktor kesehatan terutama mungkin ya, mempengaruhi ya Bu ya? Itu mulai terasa ada sedikit-sedikit penurunan gitu ya. Di dewasa akhir ini mungkin mau masuk ke fase lansia kali ya. Pasti Ibu. Melewati fase dewasa akhir dulu, baru masuk ke fase lansia. Mungkin dari segi yang lainnya sih tidak ada, tapi yang lebih terasa ya dari faktor kesehatan. Ya, ada beberapa yang mulai penurunan fungsi. Betul Ibu, tepat sekali. Penurunan fungsi ini ya Bu ya, organ tubuh ya, itu udah mulai terasa. Oke, penurunan fungsi, baik. Nah, mungkin ini juga faktor dari usia juga ya Bu ya. Betul. Faktor kesehatan mempengaruhi dari faktor usia juga. Dari usia. Betul. Usia. Oke, baik. Nah, setelah itu di sini Ibu mempunyai anak ya Bu ya, mempunyai anak remaja ya Bu ya. Iya, punya. Anak Ibu remaja sekarang apa yang Ibu rasakan mengasuh dia dari kecil hingga remaja saat ini gitu? Anak saya saat ini usianya remaja. Ya tentunya sangat berbeda. Waktu anak saya usia kecil atau usia SD gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahannya. Nah sekarang saya lihat anak saya itu jadi sudah punya pilihan, sudah punya keinginan sendiri. Iya betul remaja. Perbedaannya di situ kali ya, dari kecil tuh gitu. Nah cuma memang dari sikap anak saya itu ya ada sedikit perubahan. Kalau waktu kecil masih bisa kita atur ya. Betul. Kalau sekarang ya sifatnya kalau punya keinginan misalkan atau punya pilihan apapun, jadi kayak ada kekeh gitu ya. Keras ya Bu ya. Ada sedikit wah saya harus ini gitu. Kalau dulu masih kecil masih bisa dibelak-belok sama kita sebagai ibunya atau ayahnya. Itu saja kali ya perkembangan dari kecil sampai sekarang. Itu yang paling terasa ya Bu ya? Ya itu terasanya di situ. Perubahan sikap gitu. Jadi namanya fase remaja, dia sudah bisa memilih sendiri, istilahnya menentukan sikap sendiri. Nah, kita orang tua paling bisa ya mengayomi gitu ya, mengayomi, mengarahkan gitu supaya semuanya itu bisa terlaksana. Ya, alhamdulillah. Tapi anak Ibu kalau dari segi kesehatannya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Anak saya sehat. Walafiat. Habis itu remaja itu udah mulai ada identitas dirinya ya Bu ya. Identitas dirinya tuh sudah mulai kayak jati dirinya gitu. Dia sudah mulai mencari jati diri kalau remaja ya Bu. Kalau remaja itu mungkin ya itu sedang mencari jati dirinya. Nah, betul. Maksud saya begitu. Sedang mencari gitu fasenya itu. Ya, betul. Jadi sekarang tuh dia tuh masih kayak bimbang, labil gitu. Makanya kami sebagai orang tua ya membimbing, mengarahkan. Mengarahkan, betul. Tugas paling utama ya Bu ya. Betul. Tugas orang tua. Ya, betul. Oke. Nah, setelah itu
Di sini riwayat keluarga inti. Riwayat keluarga inti di sini ibu, di dalam rumah ada tiga ini ya bu ya. Ada tiga orang di rumah, dalam satu rumah ya bu ya. Iya. Di sini. Kebetulan saya memang dikaruniai anak satu. Jadi di dalam rumah saya ini saya hanya tinggal bertiga, yaitu saya, suami, dan satu orang anak saya. Ibu, suami, dan anak satu ya, satu anak. Oke. Untuk tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi itu di sini ibu sudah terpenuhi semua ya ibu ya. Mulai dari fase ibu sebelum nikah, waktu ibu masih remaja, terus ibu dewasa tengah, dewasa akhir sampai sekarang ya bu ya. Ya alhamdulillah. Sudah melewati itu semua ya bu ya. Semuanya pelan-pelan bisa dilewati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak ibu juga ya bu ya, sekarang sudah mulai memasuki fase remaja dan sudah melewati dari fase kecilnya ya bu ya, anak bayi, balita ya bu, sampai remaja sekarang. Betul. Jadi sudah terpenuhi semua ya bu ya, perkembangan keluarganya. Nah setelah itu di sini ibu hanya bertiga dan tidak ada orang lain ya bu ya, kayak nenek atau orang tua ibu gitu. tidak. Kebetulan kami di sini hanya tinggal bertiga, orang tua jauh di kampung. Itu aja. Jadi cuma bertiga dalam satu rumah ini. Iya, oke baik. Bertiga. Orang tua ibu di mana, di kampung ya? Kampung, iya. Baik. Di kampung di Cirebon ya. Di Cirebon. Oh, di Cirebon ya, Bu. Oke. Berarti ibu sukunya suku Sunda ya bu ya? Sunda ya? Maksudnya suku orang Sunda. Iya orang Sunda. Sunda. Nah setelah itu di sini kita beralih ke lingkungan. Nah di sini ibu interaksi antara keluarga ibu dan tetangga itu bagaimana? Selama ini sih saya alhamdulillah dengan tetangga ya baik-baik saja, tidak pernah ada namanya masalah ataupun percekcokan. Bahkan kalau ada tetangga sebelah atau depan belakang mereka sedang perlu bantuan baik tenaga ataupun pikiran ataupun yang lainnya, sebisa mungkin kami berpartisipasi, membantu ya bu ya, gitu. sebisa mungkin gitu, ya. Alhamdulillah ibu sangat positif sekali ya bu ya, sangat membantu, mensupport yang sedang kesusahan ya bu. Ya betul apalagi sikon seperti ini. Betul, pandemi seperti ini, saling membantu gitu ya bu. Sesama tetangga. Setelah itu di sini ibu bagaimana di lingkungan sama komunitas ibu? Apakah ada nyambung juga ya bu ya ke sini? Ada interaksi dengan masyarakat itu sama komunitas itu, kayak ada pengajian atau kegiatan kerja bakti kayak gitu-gitu, bagaimana? Kalau untuk kayak lingkungan atau komunitas tersebut, sikon seperti ini memang lagi di pending dulu. Pending ya, betul. Lagi di pending. Tapi sebelum sikon ini terjadi, ya alhamdulillah saya bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sini. Khususnya kalau untuk kegiatan ibu-ibu tuh ya kayak arisan, betul. Ada ya bu ya, arisan. Alhamdulillah saya mengikutinya langsung. Cuma karena memang sekarang lagi di pending pengajiannya ya. Sampai sekarang belum dimulai lagi. Belum. Kalau untuk bapak-bapak kegiatan kerja bakti sih tetap berjalan, tetapi tetap jaga prokes. Jadi tetap dijagalah prokesnya. Kegiatan itu tetap ada. Ini kalau kerja bakti ini setiap berapa kali, sebulan atau kapan? Satu kali. Kalau kerja bakti di lingkungan tuh satu kali dalam 1 bulan. Biasanya di minggu pertama. Minggu pertama, baik.
Wah, Ibu sangat ini ya Bu ya, sangat sangat berpartisipasi sekali ya Bu ya sama lingkungan, sangat mengikuti gitu ya Bu ya, mengikuti semua acara yang ada di lingkungan, sangat berbaur ya Bu ya sama tetangga yang lain. Iya, karena memang mungkin seharusnya seperti itu. Iya, betul. Ya, seharusnya. Kita sebagai masyarakat ya Bu ya, makhluk sosial. Iya, betul. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Betul, makhluk sosial. Oke, nah setelah itu kan sudah ya Bu ya interaksi. Setelah itu, nah di sini ada selanjutnya itu kan struktur keluarga. Tadi kan lingkungannya Bu ya. Sekarang struktur keluarga. Di sini Ibu dalam struktur keluarga ini ada pola komunikasi keluarga. Nah, di sini pola komunikasi keluarga Ibu antara ibu dengan suami dan antara ibu dengan anak itu bagaimana? Komunikasi dengan anak, suami sampai saat ini ya alhamdulillah lancar, karena kebetulan suami saya juga kerjanya berangkat pagi pulang sore gitu ya, jadi seperti biasanya ya, seperti biasa gitu ya, suami seperti biasanya kerja pagi pulang sore, jadi tiap hari bisa ketemu ngobrol gitu. Kebetulannya ya seperti itu. Anak juga pagi misalkan belajar ke sekolah, jadi tidak ngekos, anak juga tidak ngekos lah gitu. Jadi selama ini komunikasinya alhamdulillah lancar, baik-baik saja. Terus bisa setiap hari bertemu gitu. Terus kalau misalnya ibu berkumpul nih, itu kalau lagi berkumpul sama keluarga berbincang-bincang itu pada saat kapan? Pastinya malam hari ya Bu ya, untuk berkumpul semuanya. Ya biasanya sih ya emang di saat malam ya, di saat kita melepas lelah, semua duduk-duduk di depan TV itu ya, sambil menonton TV, kita duduk-duduk manis gitu, ngobrol, terus cemil-cemil. Cemil. Oke. Berarti kalau malam ya Bu ya, lebih tepatnya ya Bu, berkumpul semua ya. Karena kalau siang anak saya kan sekolah, tugas sekolahnya banyak. Suami saya juga punya aktivitas gitu kan ya. Ya saya juga sebagai ibu rumah tangga sama, aktivitasnya banyak di rumah. Gitu. Jadi kalau siang itu aktivitas masing-masing ya Bu ya. Betul. Nah, ya memenuhi perannya masing-masing. Punya peran sendiri-sendiri. Nah, setelah pola komunikasi ini kita nyangkut ke struktur peran. Nah, ini tuh tadi seperti yang Ibu sebutkan ya, kalau suami itu perannya sebagai ayah, kepala keluarga ya Bu ya? Iya, betul. Ya, kalau misalnya Ibu berarti sebagai istri dan ibu rumah tangga. Oke. Nah, itu perannya. Kalau misalnya ini di sini kan ada perannya Bu. Kan tadi itu peran yang formal ya Bu ya. Betul. Itu yang harus dijalani gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya yang peran informalnya itu ada nggak sih Bu, kayak Ibu menugaskan anak Ibu untuk menyiram tanaman, terus menyapu atau mengepel atau bagaimana gitu? Pembagian tugas gitu kalau di rumah lagi libur gitu. Kalau misalnya suami bersihin rumput gitu kan, ini informal gitu, ada nggak Bu? Sebetulnya mah ada. Kita mendidik anak kita supaya hidup sehat. Nah, betul. Jadi dalam liburan sekolah, yuk kita bareng-bareng membersihkan rumah. Ya, betul. Gitu ya. Tetap diajak, dihimbau gitu supaya ya intinya keakraban dengan keluarga terjalin gitu, terus rumah juga bersih. Jadi istilahnya tetap saya ajarkan kepada anak saya seperti itu, yuk kerja bareng-bareng di saat libur. Setelah kerja bareng-bareng, yuk makan bareng gitu. Iya, betul. Istirahat ya Bu ya. Gitu. Ada gitu ya. Oke, berarti ada ya Bu ya. Peran informalnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke
nilai-nilai keluarga atau norma keluarga. Nah, yang ada di keluarga ibu ini bagaimana menurut ibu? Sampai saat ini alhamdulillah mungkin yang saya ajarkan kepada anak saya terutama sopan santun sebagai anak kepada orang tua, dari mulai gaya bicaranya, dari mulai sikapnya gitu ya. Ataupun kalaupun dia anak saya misal punya keinginan, cara menyampaikannya mungkin saya ajarkan dia, saya didik dia dengan cara yang sopan, lembut, dengan bahasa yang tertata rapi, istilahnya ya, tetap menjaga, menghormati, menghargai kepada orang tuanya. Orang yang lebih tua ya, Bu ya. Jadi lebih kepada jaga sikap, jaga bicara. Kita berhadapan dengan orang tua, itu misalkan anak gitu. Kalau saya sebagai istri dengan bapak, dengan suami ya, kalau ada apa-apa ya kita ngobrol, diskusi ya, Bu ya. tukar pikiran, kalau ada apa-apa yuk dimusyawarahkan. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Sangat terjalin dengan baik nilai-nilai normanya. Dan alhamdulillahnya juga anaknya bisa mengikuti ya, Bu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah ada nilai norma, di sini kita masuk ke tadi kan ada fungsi keluarga juga, Bu, di sini. Nah, fungsinya itu ada fungsi afektif, sosialisasi, dan perawatan keluarga. Nah, di sini itu kalau misalnya ibu fungsi sosialisasi, di sini ibu sangat bersosialisasi sekali ya, Bu ya, sangat berbaur dengan masyarakat di sini ya, Bu ya, di lingkungan. Iya. Oke. Bentar. Kalau sebelum pandemi ini, apakah ada yang pernah masuk untuk bersosialisasi tentang kesehatan dari puskesmas atau dari klinik? Suka ada, Ibu? Kalau untuk ke rumah-rumah sih tidak. Tetapi kalau untuk ke lingkungan itu memang suka ada kegiatan seperti itu. Oh gitu ya, Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada stres dan coping keluarga. Nah, di sini itu maksudnya stres dan coping keluarga itu bagaimana cara ibu menghadapi stres tersebut, bagaimana ibu menghadapi stres tersebut, dan cara ibu menangani stres tersebut, coping keluarga. Nah, itu bagaimana? Kayak paham nggak ibunya? Kayak baik. Bagaimana? Dalam sebuah rumah tangga atau keluarga itu kerap kali terjadi sebuah masalah. Ya, betul. Ya, saya hanya bisa menyikapi masalah tersebut dengan positif, sabar, dan tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik. Iya. Untuk menghindari stres yang berlebihan, dengan adanya masalah tersebut, seseorang bisa pusing. Bisa stres luar biasa. Saya mengatasinya dengan cara relaksasi, relax, berjalan-jalan, jogging. Betul banget. Ya, istilahnya kita keluar rumah. Iya, betul. Kita keluar rumah, cari udara segar, tetapi juga ya tidak dengan menghabiskan budget yang tinggi ya. Disesuaikan saja. Kita keluar berjalan-jalan, kita jogging, atau kita yuk kita jalan-jalan keluar cari angin, kata kasarnya. Refreshing ya, Bu ya. Refreshing gitu ya. Oke, wah Ibu sangat Bu ya, sangat baik sekali cara mengatasinya dengan cara merilekskan badan Ibu. Betul, ya, Bu ya. Pikiran. Terus dengan jogging, terus jalan-jalan untuk refreshingnya, Bu ya. Wah, Masya Allah. Cara mengatasinya itu sudah tepat ya, Bu ya. Menurut saya itu sudah baik sekali. Jadi walaupun ada masalah, kita hadapi saja ya, Bu ya. Betul, harus. Karena tidak bisa dihindari, tapi harus kita hadapi. Betul.
Terus jikalau ibu ada masalah, ibu selalu berdiskusi ya Bu ya dengan bapak, dengan suami ibu. Betul. Sekarang di saat saya punya anak remaja, tentunya masalah itu kerap kali muncul. Nah, salah satunya yaitu kita komunikasi, ngobrol, cari jalan keluarnya bagaimana, ya. Seperti itu. Jadi semuanya diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara baik-baik. Gitu. Dan alhamdulillah semuanya itu bisa dilewati. Alhamdulillah. Iya Ibu, itu sangat baik sekali ya Bu ya, berdiskusi dengan suami terlebih dahulu. Dan anak pun ada batasannya juga ya Bu ya. Betul. Kepada orang tua, bagaimana sikap dan normanya yang tadi Ibu sebutkan, adab-adab ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah, setelah itu di sini kalau untuk pengambilan keputusan, di sini yang paling akhir untuk memutuskan sesuatu itu di mana? Apakah ibu, apakah bapak? Oh, itu tergantung sikonnya ya. Ya. Contohnya kalau untuk memutuskan menu makan atau apa itu mungkin ya saya. Iya, ibu ya sebagai ya. ibu rumah tangga yang mengatur gitu dan memutuskannya hari ini makan ini, hari besok makan gitu. Tapi untuk selebihnya keputusan lain-lain saya serahkan pada bapak. Bapak, oke, baik. Di sini bapak ya yang berperan penting ya, kepala keluarga ya Bu ya. Ya, baik-baik. Nah, untuk setelah itu ada di sini juga ada perawatan keluarga juga, cara pencegahan ibu menghadapi masalah tadi gitu ya Bu ya. Nah, terus di sini selanjutnya ada modifikasi lingkungan. Nah, di sini ada lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Ibu bagaimana di sini kalau misalnya di lingkungan ini? Alhamdulillah. Di lingkungan ini semuanya terjalin dengan baik, baik lingkungan fisiknya ataupun psikologisnya. Dan kami alhamdulillah sekali bisa berbaur dengan tetangga, baik tetangga dekat ataupun tetangga di luar RT kami. Dengan cara kami mengadakan satu silaturahmi di lingkungan ini dan di luar lingkungan, misalkan di lingkungan RT dan di lingkungan RW. Jadi ada kegiatan-kegiatan apapun istilahnya, alhamdulillah saya, keluarga saya di sini bisa berbaur dengan orang-orang di sini. Dan sampai saat ini alhamdulillah kami baik-baik saja dengan lingkungan di lingkungan RT ataupun di lingkungan di luar RT, misalnya lingkungan RW. Alhamdulillah di sini saya banyak teman gitu ya, banyak teman. Jadi istilahnya tidak pernah terjadi cekcok ataupun tidak. Alhamdulillah. Nah, itu ibu sangat baik sekali ya Bu ya, sangat berbaur juga seperti yang tadi ibu bilang dengan RT lain, dengan sesama RT walaupun berbeda tapi menyatu ya Bu ya. Iya, karena memang di sini ada yang namanya ada paguyuban di tingkat RT, ada juga paguyuban di RW. Oh, Masya Allah, iya. Bahkan di kelurahan pun memang ada. Tetapi tidak terlalu aktif banget ya di kelurahan karena memang di lingkungan sendiri pun sudah padat gitu. Jadi kalau ke kelurahan mungkin hanya sesekali saja mengikuti kegiatannya. Seperti di kelurahan tuh kayak ada kegiatan Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu luangnya. Ibu sudah meluangkan waktu, bersedia ya Bu ya saya wawancara. Karena wawancara sudah selesai, saya izin pamit pulang ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi.